Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas tentang keutamaan iman dengan berbagi. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala al-yadul ulya khairum minal yadis sufla wa bada biman ta'ulu wa khairu sadaqati an zahirinna wa may yasta'fif yu'ifahullah wa may yastaghni yughnihillah. Rawahul Bukhari. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan hendaklah engkau memulainya terhadap orang yang menjadi tanggung jawab engkau. Dan sedekah yang paling baik adalah dari orang-orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Barang siapa yang berusaha mencukupkan kebutuhan dirinya, Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam hadis ini dijelaskan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi itu lebih baik daripada menerima. Orang yang menerima, dia harus juga bersyukur kalau kebutuhan hidupnya belum begitu memadai, dia harus bersabar. Jadi dengan bersyukur dan bersabar ini merupakan ajaran agama kita yang mesti kita laksanakan di dalam kehidupan ini. Dan juga sebagai motivasi terhadap orang yang menerima, sekarang dia menerima pemberian dari orang. Suatu saat hendaklah dia berusaha bisa memberi seperti orang yang telah memberi kepadanya. Karena banyak sekali kelebihan-kelebihan yang Allah berikan terhadap orang yang gemar memberi ini. Baik di dunia, di alam kubur, maupun di yaumil hisab nantinya. Di dunia, Allah akan mengganti harta yang telah diberikannya itu berlipat-lipat sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila." Di samping harta yang banyak yang Allah berikan, juga Allah akan memberikan konversi. Apakah konversi itu? Kalau tidak berbentuk harta, berbentuk jalan lain. Seperti halnya Allah memberikan kesehatan pada diri kita. Atau memberikan kesehatan kepada keluarga kita. Sehingga penyakit yang ada pada diri kita dan keluarga kita, Allah akan mengangkatnya. Itu janji Allah berbentuk konversi. Dan banyak sekali kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang yang gemar berinfak. Insya Allah nanti juga di waktu dia akan berpisah, menemui ajalnya, dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Di alam kuburnya nanti Allah akan beri kesejukan, kenyamanan, kebahagiaan. Itu merupakan kelebihan yang diberikan Allah kepada orang yang berbagi atau berinfak. Di Mizan nanti dia berada dalam naungan sedekahnya. Orang yang bersedekah itu dinaungi oleh sedekahnya sampai diputuskan perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya nanti dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan di atas dunia saja sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, dan itulah yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Abu Darda. Maka untuk itu hendaklah bagi kita yang menerima suatu saat, hendaklah kita bisa memberi. Dan jelas di sini memberi dan menerima kedua-duanya merupakan suatu posisi sama Allah berikan. Apabila orang yang memberi itu dia memberi dengan syarat ikhlas, dan apabila mereka yang menerima dia berterima kasih, bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh itu apa? Meminta-minta. Karena dengan meminta-minta tersebut itu sangat kejam sekali oleh Rasulullah SAW sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain tanpa suatu kebutuhan, maka ia seolah-olah memakan bara api. Ngeri kita. Orang yang meminta-minta itu, kaum muslimin dan muslimat, seperti dia memakan bara api. Bahkan dalam suatu hadis riwayat Muslim, seseorang yang meminta-minta kepada orang lain sehingga dia nanti datang di akhirat dengan wajah yang tidak ada dagingnya. Bagaimana kira-kira apabila seseorang yang tidak memiliki daging di wajahnya, yang ada tulang belulang atau tengkorak-tengkorak saja, kan ngeri. Itu ancaman Allah kepada orang yang meminta-minta tanpa ada suatu kepentingan atau kebutuhan yang sangat mendesak sekali. Ini artinya apa? Bukan tidak boleh meminta. Dibolehkan meminta itu asalkan ada kepentingan yang sangat mendesak, ada kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Kalau bisa ditunda, lebih baik kita bersikap iffah. Apakah iffah itu? Iffah itu adalah memelihara diri. Karena dengan memelihara diri kita akan menjadi orang yang mulia dan terhormat, baik dalam pandangan manusia maupun dalam pandangan Allah. Setelah itu kita harus juga bersifat qanaah terhadap nikmat rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah qanaah? Qanaah itu merasa cukup atas nikmat dan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Juga pada suatu saat Rasulullah SAW menegur Umar bin Khattab yang tidak mau menerima pemberiannya. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Umar bin Khattab ditegur oleh Rasulullah SAW karena tidak mau menerima pemberian daripada Rasulullah. Hai Umar, kenapa kau tidak mengambilnya? Ambillah, engkau kan tidak memintanya. Silakan engkau ambil. Engkau kan tidak mengharapkan pemberian dan mengharapkan sesuatu dari saya. Tapi ini saya memberinya bukan karena engkau meminta, tapi karena ada keinginanku. Maka ambillah. Tapi jangan memperturutkan hawa nafsu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka jelas di sini, apabila orang memberi kepada kita, kita dianjurkan untuk mengambilnya. Jangan kita menolaknya. Karena itu merupakan bahagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang yang memberi tersebut, Allah pasti akan membalas pemberiannya. Baik berupa harta atau kompensasi kepada dirinya atau kepada keluarganya. Kepada keluarganya seperti suatu kisah atau peristiwa yang terjadi
pada seorang ibu yang senantiasa bersedekah atau berinfak dengan meletakkan roti di sisi rumahnya dan dituliskan di sana, siapa yang kepingin roti ini silahkan diambil. Lalu setiap orang yang lewat mengambil roti tersebut 1 hari 2 hari. Kemudian yang sering mengambil itu adalah orang yang tua renta. Laki-laki yang tua renta setiap hari dia mengambilnya. Kemudian membawa roti tersebut. Pada suatu saat timbul niat buruk daripada ibu yang memberi ini. Ini bapak-bapak ini saja yang terus-menerus mengambilnya. Maka sebaiknya aku kasih roti ini racun supaya dia mampus. Maka teringatlah baginya sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang lain, berarti kamu berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Jikalau kamu melakukan suatu kejahatan, berarti kejahatan itu suatu saat akan kembali kepada diri kamu. Karena dia teringat demikian, tidak jadi dia mengasih roti tersebut racun. Hendak dikata, anaknya yang sudah lama merantau, pulang ke kampung, tertatih-tatih dengan tidak membawa perbekalan. Di tengah jalan, dia pingsan. Di saat dia pingsan tersebut, diselamatkanlah oleh orang tua yang sering mengambil roti yang rencananya dia racun tersebut. Karena roti yang diambil tersebut masih ada sisanya, diberikanlah kepada anak yang diselamatkannya tadi. Dikasihnya roti, dikasihnya minum dan lain sebagainya. Kemudian dia bercerita, aku hendak pulang ke rumah. Izinkanlah aku wahai Bapak, aku kembali. Dan sekarang aku sudah kuat. Terima kasih wahai Bapak. Dan kembalilah anak tersebut pulang ke rumah dalam suatu perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Sesampainya di rumah, ibunya sangat haru dan harap atas kedatangannya. Kemudian diceritakanlah oleh anak tersebut, wahai ibu, aku ke rumah tidak membawa apa-apa dan perjuanganku sangat jauh, berjalan kaki melelahkan. Di perjalanan aku pingsan, diselamatkan oleh orang tua dan malah juga saya diantarkannya sampai ke rumah ini. Sebelumnya saya disuguhkannya roti, diberinya minuman. Itulah peristiwa-peristiwa yang aku alami, ibu, di dalam perjalanan. Teringat demikian. Karena demikian teringat bagi ibunya. Wah, ternyata yang menyelamatkan anakku adalah orang yang sedianya akan aku racun. Untung aku tidak jadi meracunnya. Kalaulah seandainya aku letakkan racun di roti yang telah aku berikan tersebut, dengan meletakkannya di jendela, tentulah aku tidak bisa bertemu dengan anakku ini. Terima kasih ya Allah. Itulah kaum muslimin dengan berbagi. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.